Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ramadhani dengan NIM 221061111219. Terima kasih. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Padan dengan NIM 221061110033. Perkenalkan, nama saya Seniawan Sregar dengan NIM 23106113200027. Perkenalkan, nama saya Samuel Dwi Wijaya dengan NIM 23106111001010. Selamat pagi, siang, sore, atau malam Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Rehaina Stamunan dari kelompok 2 mata kuliah Konservasi Sumber Daya Hutan kelas A. Dan pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang salah satu hewan atau fauna endemik yang merupakan ciri khas dari Pulau Sulawesi, yaitu kuskus beruang Sulawesi. Selamat menyaksikan. Salah satu hewan endemik atau hewan ciri khas dari Pulau Sulawesi adalah kuskus beruang Sulawesi, di mana beruang ini sering disebut dengan bahasa daerah yang sering disebut oleh warga lokal, yaitu kuse, kuhe, tolaki oleh masyarakat lokal. Di mana kuskus beruang Sulawesi memiliki nama ilmiah Aulurops ursinus. Maka mengapa seringkali beruang ini dinamakan beruang kuskus? Hal ini dikarenakan beruang kuskus memiliki banyak kesamaan dengan beruang pada umumnya. Di antaranya seperti kuskus memiliki bulu pelangi yang lembut serta lebat dari bulu hitam keabu-abuannya yang sangat menyerupai seekor beruang. Selain bulunya yang menyerupai seekor beruang, terdapat berbagai macam kesamaan perilaku yang menyamakan beruang kuskus dengan beruang pada umumnya. Di mana beruang kuskus itu tinggal atau memiliki habitat di kanopi pohon atau sering disebut dengan arborea. Selain itu, beruang kuskus juga senang untuk hidup dan tinggal di tempat yang tinggi. Oleh karena itu, beruang kuskus sering hidup atau tinggal di kanopi pohon. Maka, habitat beruang kuskus Sulawesi merupakan atau terdapat di hutan yang memiliki vegetasi atau tajuk yang cukup tinggi. Itulah sebabnya mengapa kuskus beruang Sulawesi yang sangat khas atau endemik dari Pulau Sulawesi itu banyak ditemui dan juga didapati di kawasan hutan yang sangat lebat dan juga memiliki kanopi yang cukup tinggi. Selain itu, terdapat lagi berbagai kesamaan dengan beruang pada umumnya. Di antaranya, kuskus beruang Sulawesi itu memiliki cakar yang panjang serta melengkung dan tak lupa tajam. Hal ini dikarenakan kuskus beruang Sulawesi menggunakan cakarnya untuk memanjat, membantunya dalam memanjat pohon-pohon yang sangat tinggi. Selain itu juga cakar yang dimilikinya digunakan untuk memakan atau mengkonsumsi mangsanya. Jadi, manfaat dari cakar panjang yang dimilikinya ini adalah untuk bertahan hidup dengan cara berburu, serta untuk membantunya dalam melakukan mobilitas, salah satunya adalah memanjat pohon-pohon atau kanopi yang cukup tinggi. Selain itu juga kuskus beruang Sulawesi memiliki ekor yang dapat memegang atau membantunya dalam menjaga kestabilan di saat berjalan maupun memanjat. Selain itu, masih banyak lagi persamaan kuskus beruang Sulawesi dan juga beruang pada umumnya. Dikarenakan kesamaan jenisnya dengan beruang pada umumnya, maka kuskus beruang Sulawesi dapat disamakan dengan atau termasuk dalam jenis mamalia, di mana kesamaannya dengan mamalia yaitu kuskus beruang Sulawesi betina memiliki kantung yang menghadap ke depan, dan dengan cara itulah kuskus beruang Sulawesi berkembang biak, sama seperti mamalia pada umumnya. Oleh karena itu, kuskus beruang Sulawesi termasuk dalam mamalia. Salah satu ciri khas yang unik yang dapat kita temukan dari kuskus beruang Sulawesi adalah perilakunya, di mana perilaku kuskus beruang Sulawesi itu suka untuk beristirahat dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, kuskus beruang Sulawesi sering ditemui di atas kanopi pohon
sedang mengkonsumsi tumbuhan dan juga makanan yang mengandung selulosa. Berikut adalah pengenalan umum mengenai kuskus beruang Sulawesi. 2. Perilaku spesies. Beruang kuskus memiliki perilaku yang sangat unik dan khas, yang membedakannya dari spesies lainnya di hutan. Meskipun mereka tergolong sebagai hewan yang pendiam dan jarang mengeluarkan suara, pengamat yang teliti dan berpengalaman dapat dengan mudah mendeteksi keberadaan kuskus beruang di habitatnya. Kuskus beruang memang terkenal sangat lamban dalam bergerak, sehingga memberikan kesempatan bagi pengamat untuk mengamati gerak-geriknya lebih mendalam. Keberadaan mereka lebih sering terlihat melalui pergerakan yang hati-hati dari satu pohon ke pohon lainnya. Meskipun mereka jarang sekali menimbulkan suara, kecuali jika mereka merasa terganggu. Jika kuskus beruang merasa terancam atau terganggu oleh kehadiran manusia atau predator lainnya, mereka akan mengeluarkan suara decakan yang keras yang terdengar cukup mencolok. Suara ini biasanya diikuti dengan gerakan tubuh yang menandakan ketegangan atau kewaspadaan. Suara decakan tersebut adalah cara mereka untuk memperingati potensi ancaman di sekitar mereka, memberikan peringatan sebelum mereka melarikan diri ke tempat yang lebih aman. Secara sosial, kuskus beruang membentuk kelompok kecil yang terdiri dari induk dan anak-anaknya. Mereka saling berinteraksi dan merawat satu sama lainnya, menciptakan ikatan sosial yang kuat dalam kelompok kecil ini. Namun, pada sosial mereka berubah drastis pada musim kawin. Pada saat itu, kuskus betina dan jantan akan hidup soliter, terpisah satu sama lain untuk menjalani periode kawin mereka. Kuskus beruang tidak memiliki kebiasaan berkelompok besar, dan hubungan mereka lebih bersifat sementara selama musim kawin. Salah satu ciri khas perilaku beruang kuskus adalah cara mereka bergerak. Mereka dikenal sangat lamban dalam bergerak, terutama saat berpindah dari pohon ke pohon lainnya. Beruang kuskus menggunakan ekor panjang yang kuat serta tangan dan kaki mereka untuk bergerak dengan sangat hati-hati. Ekor mereka berfungsi seperti genggaman yang membantu mereka menjaga keseimbangan di atas cabang pohon yang tipis dan tidak stabil. Dalam gerakan yang sangat perlahan dan hati-hati, mereka bisa berpindah tempat dengan aman, meskipun tidak dalam kecepatan tinggi. Kuskus beruang merupakan hewan diurnal, yang berarti mereka lebih aktif pada siang hari. Sebagian besar waktu mereka dihabiskan untuk beristirahat dan tidur, seringkali bersembunyi di antara ranting atau dahan pohon yang lebat untuk beristirahat dengan tenang. Aktivitas mereka yang lebih aktif terjadi pada pagi hari atau sore hari. Mereka keluar untuk mencari makan. Walaupun mereka lebih suka beristirahat, mereka tetap mencari makan, meskipun dengan cara yang mereka habiskan untuk mencari makan lebih sedikit dibanding dengan waktu istirahat mereka. Makanan utama mereka terdiri dari daun-daun muda, buah-buahan, atau tumbuhan lain yang dapat ditemukan di sekitar pohon mereka tinggal. Mereka sangat bergantung pada pohon sebagai tempat berlindung, tempat tidur, dan sumber makanan mereka. Habitat mereka yang terletak di atas pepohonan memungkinkan mereka untuk lebih mudah menghindari pemaksa dan merasa aman. Sementara juga memberikan akses ke sumber makanan yang banyak ditemukan di kanopi hutan. Dengan perilaku yang tenang, lamban, dan terfokus pada istirahat, kuskus beruang menghabiskan sebagian besar hidupnya di atas pohon dalam kedamaian yang relatif. Kuskus beruang adalah contoh bagaimana spesies dapat beradaptasi dengan lingkungan mereka untuk bertahan hidup, mengembangkan strategi yang memungkinkan mereka untuk hidup dengan perlahan, namun penuh dengan kehati-hatian di dalam hutan. Mereka tidak hanya beradaptasi dengan lingkungan mereka, tetapi juga mengembangkan pola hidup dan perilaku yang membuat mereka lebih sulit untuk ditemui oleh predator atau ancaman lainnya. Keunikan dan kelambanan mereka menjadi ciri khas yang menarik untuk diamati dan membuat mereka menjadi bagian penting dalam ekosistem hutan tempat mereka hidup. Untuk kuskus beruang betina ini
Jika dewasa, dia bisa melahirkan 1 sampai 2 kali dalam 1 tahun. Nah, untuk khusus beruang betina ini termasuk satwa yang berkantung atau juga bisa disebut marsupial. Nah, untuk khusus beruang lahir dalam keadaan sangat kecil bisa juga disebut dengan prematur. Terus dan akan menuju kantung induknya dan bisa dibesarkan kurang lebih selama 8 bulan untuk membesarkan anak beruang ini karena lahir secara prematur. Setelah itu akan keluar dan hidup di luar kantong bersama induknya dengan secara mandiri. Kuskus beruang atau dikenal dengan nama ilmiah Ailurops ursinus, satwa endemik Sulawesi yang memiliki pola makan yang sangat unik. Sebagai herbivora yang tinggal di hutan tropis, kuskus beruang memiliki preferensi tertentu terhadap jenis tumbuhan yang mereka konsumsi. Kuskus beruang ternyata sangatlah selektif dalam memilih makanannya. Dari banyaknya jenis pohon di habitatnya, hanya sedikit yang menjadi makanan utama bagi kuskus beruang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 26 jenis tumbuhan pada tingkat pohon dan tingkat tiang yang ditemukan di habitat kuskus beruang, hanya 15% atau sekitar 4 jenis tumbuhan yang menjadi makanannya. Keempat jenis tumbuhan tersebut antara lain, yang pertama yaitu Dracontomelon dao yang dikenal sebagai pohon dahu, yang buahnya sering menjadi sumber makanan utama bagi kuskus beruang. Yang kedua yaitu Palaquinum obovatum yang dikenal dengan mayang katapong. Bagian daun dan bagian buah spesies ini menjadi sumber makanan utama bagi kuskus beruang, terutama daun mudanya karena teksturnya lebih lunak dan kandungan seratnya lebih rendah dibandingkan daun yang sudah tua. Yang ketiga yaitu Diospyros celebica atau pohon hitam Sulawesi yang memiliki daun yang sering dimakan oleh kuskus. Kandungan seratnya juga cukup tinggi di dalam daunnya, sehingga waktu pencernaannya tergolong lama. Yang keempat, Ficus sp atau pohon beringin yang menghasilkan buah ara, dikenal sebagai sumber makanan berbagai satwa liar, termasuk adalah kuskus beruang. Keempat jenis tumbuhan ini termasuk adalah kebutuhan dasar kuskus beruang, meskipun kandungan nutrisinya tergolong rendah. Makanan utama kuskus beruang seperti daun dan buah dari tumbuhan tersebut memiliki kandungan selulosa yang tinggi, tetapi relatif rendah akan nutrisinya. Untuk mencerna selulosa, kuskus beruang memerlukan waktu yang cukup lama. Pola hidup mereka pun sangat mendukung pada proses pencernaan ini. Kuskus beruang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk beristirahat, khususnya di siang hari. Pola hidup ini memungkinkan mereka memfokuskan energi pada proses pencernaan. Mikroba di saluran pencernaan juga membantu memecah selulosa yang menghasilkan energi yang cukup untuk aktivitasnya sehari-hari. Ini adalah adaptasi biologis yang sangat penting bagi kelangsungan hidup kuskus beruang di habitat alamnya. Kuskus beruang cenderung aktif pada malam hari untuk mencari makanan. Pada siang hari, mereka hampir sepenuhnya pasif, menghemat energi pada proses metabolismenya. Kuskus beruang sangat bergantung pada ketersediaan tumbuhan pakan di habitat aslinya. Hilangnya pohon seperti Dracontomelon dao atau Ficus sp karena deforestasi berdampak langsung pada kelangsungan hidup mereka. Oleh karena itu, menjaga kelestarian hutan tropis Sulawesi menjadi sangat penting untuk mendukung populasinya.
Namun, keberadaan kuskus beruang ini kian berkurang dan juga hampir terancam punah. Hal ini dikarenakan banyaknya alih fungsi lahan hutan yang menyebabkan habitat dari hewan tersebut semakin menghilang, yaitu dari kanopi pohon. Jika hal ini terus terjadi, maka kuskus beruang Sulawesi ini akan punah dari tanah air kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita jaga dan juga lindungi spesies kuskus beruang Sulawesi dengan cara mempertahankan dan juga melestarikan kawasan hutan di sekitarnya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih, sampai jumpa. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penulisan atau pembuatan video ini, mohon dimaklumi.